صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن لله لله يا أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. Diingatkan kembali bagi peserta yang belum merubah format nama akun, dimohon untuk segera mengganti dengan format peserta _nama lengkap _instansi. Sekali lagi, bagi peserta yang belum merubah format nama akun, dimohon untuk segera mengganti dengan format peserta _nama lengkap _instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Abidah Suryaningsih, SAG MPD, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi. Yang terhormat Ibu Dr. Luki Rahmawati, SE MSI, dan Ibu Husnul Fikriya, SE MSEI, selaku Pembina Organisasi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi. Yang terhormat Kak Taufikur Rahman, selaku Ketua KSEI Eksis UNESA beserta jajarannya, serta peserta Fikih Muamalah Discussion pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, hingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara fashion.
Fikih Muamalah Discussion 2020 dengan tema Digitalisasi Ekonomi Syariah Dongkrak UMKM. Bagaimanakah penerapannya? Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khotimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, perkenalkan saya Nadia sebagai MC pada acara diskusi pagi hari ini. Tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat bersedia menghadiri diskusi online pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan sekaligus pembukaan. 3. Pembacaan peraturan session 3. 4. Penyampaian materi. 5. Tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan senang hati saya mengucapkan selamat datang di acara diskusi fashion KCI Eksis UNESA 2020 dengan tema Digitalisasi Ekonomi Syariah Dongkrak UMKM. Bagaimanakah penerapannya? Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Fashion kepada Saudari Novi Aulia, kami persilahkan. Sebelumnya, mohon maaf Kak Novi, suaranya tidak terdengar. Apa sudah terdengar? Iya Kak, sudah. Mohon maaf. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Abida Suryaningsi, SAG MPD, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Lutfi Rahmawati, SEMSI, dan Ibu Husnul Fikriya, SEMSEI, selaku Pembina Organisasi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Kak Taufikur Rahman selaku Ketua KCI Eksis Universitas Negeri Surabaya beserta jajarannya.
dan teman-teman yang telah hadir pada acara fashion siang hari ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam acara fashion Fikih Muamalah Discussion yang diselenggarakan melalui media Zoom. Selain itu, juga marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi semakin pesat, membawa perubahan terhadap aktivitas ekonomi yang biasa disebut dengan digitalisasi ekonomi. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana penerapan digitalisasi ekonomi, khususnya ekonomi syariah pada UMKM, agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat. Saya sebagai Ketua Pelaksana ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara fashion yang Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Umum KCI Eksis UNESA kepada Saudara Taufikur Rahman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi UNESA. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Abida Syuraningsi, SAG MPD, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UNESA. Yang terhormat Pembina Ormawa Jurusan Ilmu Ekonomi, Ibu Dr. Luki Rahmawati, SEMSI, dan Ibu Husnul Fikriyah, SEMSEI, serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara kali ini, dan juga yang terhormat Mas Fikri selaku CEO dari Sharfin ID, dan yang saya banggakan Novi Aulia selaku Ketua Pelaksana beserta panitia dalam acara fashion yang ketiga kali ini. Alhamdulillah acara fashion ini telah terselenggara 2 kali sebelumnya, yang mana ini yang ketiga kali, dan temanya alhamdulillah juga menarik karena kita membahas digitalisasi UMKM pada periode tahun ini, yang mana ini adalah revolusi industri 4.0 dengan semakin majunya perkembangan teknologi pada abad kali ini. Diharapkan digitalisasi ekonomi tersebut dapat mendongkrak kinerja dari UMKM sendiri. Oleh karena itu, kami selaku panitia meminta mohon maaf sebesar-besarnya dan juga berharap output dari diskusi kali ini itu dapat terserap bagi panitia dan terkhususnya untuk peserta, sehingga ketika peserta ini ingin mempunyai usaha dimulai dari mikro akan dapat diterapkan guna memajukan usaha tersebut dan mengaplikasikannya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni pembukaan sekaligus sambutan dari Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat wa hal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kan adik-adik peserta bikin muamalah discussion pada pagi hari ini, yang kita banggakan adik-adik panitia kegiatan bikin muamalah discussion ini, yang kita banggakan adik-adik Kasei kelompok studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Unesa, yang kita hormati Bapak Ibu dosen pendamping, Ibu Kajur Ilmu Ekonomi, dan semua yang hadir pada kegiatan online ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah sama dalam satu majelis ya, walaupun beda tempat duduk ya, tetapi kita ini pada hakikatnya adalah satu majelis, satu tempat yang saling interaksi antara satu dengan yang lain. Dan kegiatan online virtual seperti ini tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk lebih baik lagi dalam hal analisisnya, dalam hal pemikirannya, terutama terkait dengan implementasi fikih muamalah. Adik-adik yang kami banggakan, saya senang dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang seperti ini, karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk membumikan fikih muamalah dalam kehidupan nyata kita. Karena sebagaimana yang kita tahu, masih banyak orang atau mungkin bahkan kita sendiri memahami fikih muamalah itu hanya dalam tataran langit, gitu kan ya. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, ini loh aturannya, hanya tataran langit kalau menurut saya. Belum banyak dari kita yang membumikan fikih muamalah. Artinya membumikan itu bukan sekedar mempraktekkan fikih muamalah saja. Saya praktek fikih muamalah itu memang sudah banyak dari dulu, sebelum ada prodi ekonomi Islam, bahkan di Nusantara biasa mempraktekkan fikih muamalah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari fikih muamalah. Nah, berarti mereka belum membumikan fikih muamalah. Dan ini tugas kita bersama tentunya, bagaimana membumikan dalam tanda petik fikih muamalah dalam kehidupan kita. Bukan sekedar teori saja, tetapi juga prakteknya. Nah, untuk itu berarti kita harus meningkatkan literasi kita dan juga literasi masyarakat kita tentang fikih muamalah. Nah, apa yang adik-adik lakukan pada hari ini adalah bagian dari meningkatkan literasi fikih muamalah untuk masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik melihat tema yang diberikan oleh panitia dan juga MC, saya melihat tema ini memang sangat penting kita kaji. Karena sekarang eranya adalah era digital, maka mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Ini bukan berarti fikih muamalah disetir dengan kondisi kekinian, tetapi bagaimanapun kita harus mengikuti. Globalisasi berkembang sedemikian pesat, kalau kita tidak mengikuti maka kitalah yang akan ketinggalan perkembangan zaman. Makanya orang Jawa dulu sering mengingatkan kita, ngintiro ning ojo pintir. Ikuti arus tapi jangan bawa arus. Nah, apa yang kita lakukan? Mengkaji tentang digitalisasi fikih muamalah, digitalisasi bagaimana UMKM dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari ngintiro, ya, ikuti arus. Karena memang ke depan harus begitu. Mau tidak mau, digital harus ada dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan termasuk urusan agama pun digital. Saya bersama dengan teman-teman lagi mengkaji syarat-syarat mufasir ke depan. Ya, karena mufasir syaratnya tidak cukup hanya paham ilmu Al-Quran, tidak cukup paham ilmu tata bahasa Arab, tidak cukup hanya paham ilmu tertentu. Tapi ada satu syarat yang harus ditambah pada zaman sekarang, bahwa seorang mufasir harus paham ilmu digital. Itu penting. Bahkan termasuk para mufti, orang yang mengeluarkan fatwa, ya, ahli fikih dan lain sebagainya, harus ada satu syarat tambahan bahwa mereka kita harus paham dengan digital.
karena ini adalah eranya ke sana. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat bangga dengan ini. Ya, ini adalah upaya membumikan fikih muamalah di era digital. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar kegiatan ini dan menghasilkan ilmu pengalaman yang manfaat barokah. Maka dengan seizin Allah, dengan seizin semua yang hadir yang ikut pada kegiatan ini, kita buka secara resmi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya. Selamat berdiskusi dan terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Muhammad Khairul Anwar, SAG MPI. Acara selanjutnya yakni pembacaan Peraturan Fashion 3 UNESA 2020. Peraturan yang pertama, username pada akun Zoom diharapkan menggunakan format peserta _ nama lengkap _ instansi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat acara dilaksanakan. Yang ketiga, peserta diwajibkan off microphone dan on cam atau segera menghubungi panitia jika terdapat kendala, dan yang menyalakan mikrofon hanya MC, moderator, dan narasumber. Yang keempat, sesi tanya-jawab akan disediakan setelah semua pemateri menyampaikan materi. Yang kelima, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama lengkap, koma, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan secara ringkas. Yang keenam, dalam sesi tanya-jawab, penanya diharap menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menyalakan mikrofon atau segera melapor ke panitia jika ada kendala. Yang ketujuh, moderator memiliki hak dalam memilih calon penanya apabila pertanyaan yang disampaikan sama atau berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Yang kedelapan, moderator berhak untuk tidak melanjutkan sebuah pertanyaan dan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Yang kesembilan, link absensi akan dibagikan melalui chat Zoom. Semua peserta wajib men-screenshot kegiatan untuk dijadikan bukti kehadiran. Yang ke-10, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya acara. Dan yang terakhir, peserta yang tidak melakukan absensi, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni diskusi Fashion Kasei Eksis UNESA 2020 dengan tema Digitalisasi Ekonomi Syariah Dongkrak UMKM. Bagaimanakah penerapannya? Yang akan dipandu oleh Saudari Nana Sofiana selaku moderator. Kepada Saudari Nana Sofiana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Khairul selaku Wakil Dekan Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni. Yang terhormat Bu Abidah selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian dan juga Ketua KCI Eksis UNESA serta Ketua Pelaksana. Tak lupa yang terhormat Bapak Ibu serta teman-teman peserta Fikih Muamalah Discussion oleh KCI Eksis UNESA. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nana Sofiana dari Public Relation KCI Eksis UNESA. Alhamdulillah sekali teman-teman, kita dapat berkumpul secara virtual, kita dapat belajar bareng mengenai tema kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Pada pagi menjelang siang ini ialah tentang digitalisasi ekonomi syariah dongkrak UMKM, bagaimana penerapannya. Nah, di sini nanti saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh pemateri kita yang beliau masih sangat muda. Jaraknya sekitar 3 sampai 4 tahunan lah dari kita. Oke, apa sudah terhubung dengan Kak Jauhar Fikri? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik teman-teman,
agar kita bisa mengenal lebih jauh pemateri kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kurikulum vitae terlebih dahulu dari beliau. Monggo panitia bisa di-share screen. Nah, ini adalah kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Kak Jauhar Fikri dengan gelar MSc FP. Beliau adalah CEO atau founder dari Sarfin.id yang biasanya kita follow dan ngasih informasi tentang keuangan Islam ini teman-teman. Bisa dicatat nomor beliau 082 335 245 956. Selanjutnya, id.linkedin-nya beliau ada Jauhar Fikri dan emailnya jauhar04@gmail.com. Beliau di Jari 7 Malang. Nah, ini bisa dicatat juga. Ulang tahun beliau lahir pada 30 Mei 1997. Masih sangat muda. Ini ada tentang beliau. Tentang beliau ini beliau adalah seorang yang rajin belajar dan bisa selalu beradaptasi di suatu lingkungan. Nah, terus beliau dapat bekerja dengan baik pada inisiatif diri sendiri maupun dari bagian dari tim. Kekuatan utama yang dimiliki beliau adalah kemampuan beradaptasi dan tekad untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Nah, di sini ada kalimat terakhir ini yang sangat bagus, bisa kita contoh ya teman-teman. Beliau itu mencoba mempelajari sesuatu hal yang baru dari setiap pengalaman karena beliau itu yakin selalu ada ruang untuk meningkatkan diri untuk lebih baik lagi, baik itu secara pribadi maupun secara profesional. Selamat datang Kak Fikri di Fashion 3 KCI Eksis UNESA. Terima kasih teman-teman dari UNESA sudah mengundang saya, ngasih kesempatan buat sharing-sharing di pagi menjelang siang ini dengan topik yang cukup menarik bagi saya karena masih belum pernah nih misi seputar UMKM. Tapi ini sebenarnya krusial banget sih ngebahas tentang UMKM ini. Jadi nanti kita bakal diskusi panjang dan harapannya teman-teman bisa banyak tanya juga biar saya juga bisa ngasih insight-insight yang cukup menarik seputar UMKM. Kurang lebih kayak gitu sih nanti. Ya, terima kasih juga kami sampaikan dari keluarga besar KCI Eksis UNESA, Kak Fikri sudah bisa atau memberikan waktu untuk kami bisa belajar lebih dengan Kak Fikri. Nah, sedikit pengantar dari saya. Sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa di dua hal teman-teman. Yang pertama ada di Muslim dan juga ada di UMKM. Muslim kita ini menurut data Global Religious Future adalah kita ini Muslim terbesar di dunia. Sekitar 87% penduduk Muslim di Indonesia dihuni oleh Muslim. Nah, atau kisarannya itu sebesar 229,2 juta pada tahun 2020 ini. Di sisi lain, kita memiliki potensi yang besar di UMKM, Kak Fikri, penyumbang PDB dan juga penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, kedua potensi ini memiliki permasalahan. Yang pertama, Muslim kita ini masih sangat minim mengenai literasi keuangan syariah. Nah, di sini hadirnya atau perannya si Sarfin.id ini yang membantu kita, terutama mahasiswa, untuk mengetahui lebih jauh tentang keuangan syariah, teman-teman. Selanjutnya, ada permasalahan yang UMKM. Karena menurut pemaparan dari Yudi Chandra, Yudi Chandra ini adalah seorang yang bekerja di OJK pada tahun 2018 hanya 5% saja UMKM ini yang go digital, Kak Fikri. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan lebih jauh pemaparan bagaimana sih potensi dan juga masalah ini dapat disatukan dan dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dari Kak Fikri. Silahkan Kak Fikri. Oke, saya share screen bentar ya untuk materinya. Sudah muncul kan ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Mbak Nana selaku moderator di pagi menjelang siang ini. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Jauhar Fikri, bisa dipanggil Jauhar, bisa dipanggil Fikri. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses sertifikasi untuk menjadi seorang perencana keuangan. Jadi CFP itu Certified Financial Planner. Ini buat teman-teman
yang masih mahasiswa, yang mungkin nanti setelah lulus mau ngambil sertifikasi profesi, kalau mau berkarirnya di bidang perencana keuangan, bisa ngambilnya CFP. Kalau mau ngambilnya kayak manajemen keuangan di perusahaan, itu bisa ngambilnya CFA atau Chartered Financial Analyst. Tapi itu agak susah. Ini buat sekedar masukan aja buat teman-teman. Jadi jangan belajar ketika lulus, tetap harus belajar. Nah, topik di pagi menjelang siang ini saya ngambil judulnya akselerasi UMKM melalui digitalisasi. Jadi kayak gimana sih kita mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia, apalagi karena ada pandemi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan itu untuk shifting. Jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa ngandalin mobilitas orang secara offline. Nah, akhirnya kita harus bagaimana sih kita bisa melek digital. Nah, itu kayak gimana nih akselerasinya. Nah, sebelum kita mulai membahas digitalisasinya, sebenarnya apa sih UMKM? Nah, ini kadang itu kalau kita ngomong UMKM terkesannya, oh kok kayaknya perusahaannya kecil, kayak kurang keren, kayak gitu. Sebenarnya UMKM itu ada istilah kerennya, namanya startup. Ini kan orang itu mikirnya startup itu perusahaan teknologi yang bikin aplikasi, bikin website. Sebenarnya enggak. Startup itu perusahaan rintisan. Jadi sama-sama kayak UMKM. Cuma kerennya itu karena istilah startup itu baru hadir ketika ada perusahaan-perusahaan teknologi yang mulai. Jadi sama-sama perusahaan rintisan yang masih proses menemukan pasar potensial dan itu memiliki rata-rata omset di bawah 500 juta. Jadi kalau ngomong startup itu nggak harus teknologi ya, tapi UMKM yang kecil-kecil itu juga tergolong startup. Makanya sekarang kalau teman-teman lihat perkembangan atau update perkembangan startup, rata-rata orang-orang yang diinvest, perusahaan-perusahaan startup yang diinvest itu bukan perusahaan-perusahaan teknologi, tapi perusahaan-perusahaan UMKM. Kayak mungkin tahu ini nggak, UMKM yang jualan minuman Haus namanya, baru-baru ini itu diinvest juga sama venture capital atau modal venture dari BRI Venture invest. Terus juga mungkin yang tahu minumannya anaknya presiden, yang minumannya Mas Kaisang kalau nggak salah, yang namanya itu Gula, itu juga diinvest sama perusahaan venture capital. Jadi mereka itu juga mendedikasikan dirinya menjadi perusahaan startup. Jadi startup itu perusahaan rintisan atau UMKM, skalanya juga sama, memiliki rata-rata omset di bawah 500 juta. Nah, kayak gimana sih sebenarnya kontribusi UMKM itu? Nah, kontribusi UMKM itu saya bagi dua ya, untuk negara dan untuk masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikan sama Mbak Nana waktu pembukaan tadi. Jadi memang UMKM itu mensupport 60% dari total PDB Indonesia. Jadi kita itu sangat bergantung ke UMKM ya. Kalau misalkan UMKM kita itu banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar, jadi ekonomi kita nggak tumbuh. Nah, ini sudah terjadi ketika krisis pandemi COVID kemarin. Jadi kalau kita flashback di tahun 1998, ketika ada krisis ekonomi 1998, itu pengaruhnya nggak ke UMKM, pengaruhnya itu ke korporasi. Jadi ke perusahaan-perusahaan besar yang itu banyak dapat pendanaan dari bank. Nah, karena yang waktu krisis 98 itu menyerangnya ke bank, ada rush money dan sebagainya, yang kena dampak itu di perusahaan-perusahaan korporasi besar. Akhirnya cara merecovery ekonomi, fokusnya gimana caranya UMKM ini bisa tetap ngegerakin ekonomi. Jadi fokusnya ke menjaga daya beli. Nah, ketika di krisis COVID sekarang, itu UMKM juga terdampak. Jadi nggak cuma perusahaan besar, tapi UMKM juga terdampak dan justru dampaknya lebih besar daripada perusahaan-perusahaan besar. Karena UMKM ini cenderung mereka itu nggak siap secara finansial. Jadi beda dengan perusahaan-perusahaan besar yang mungkin mereka punya dana darurat dan lain sebagainya. Nah, UMKM ini nggak punya. Jadi mereka nggak bisa hidupnya ya dari perputaran uang penjualan. Jadi ketika penjualannya macet, dia nggak bisa nih menjaga daya belinya tetap stabil, itu nggak bisa. Akhirnya terdampak banget krisis dan kita fix resesi ya. Jadi di pengumuman kuartal ketiga kemarin, pengumuman PDB kuartal ketiga, itu Indonesia masih minus, artinya itu fix resesi. Tapi resesi itu bukan artinya itu kita harus takut dan kita bakalan masuk ke krisis, enggak. Jadi resesi itu cuma semacam alarm ke kita. Kalau misalkan PDB kita itu masih minus loh. Kalau terus-terusan minus, ya akhirnya artinya kita nggak bisa tumbuh ekonominya. Jadi banyak orang nganggur, banyak orang kena PHK dan lain sebagainya. Kalau ekonomi kita nggak benar-benar
di recovery secepatnya. Makanya UMKM ini menjadi backbone atau tulang punggung ekonomi negara, khususnya untuk membantu negara keluar dari jurang krisis. Karena kalau semisal UMKM ini nggak ada yang beli, ekonominya nggak muter, ya masih PDB kita akan masih minus di kuartal keempat. Tapi insya Allah di kuartal keempat ini ada titik terang dan itu sudah mulai positif ya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi insya Allah kita sudah bisa keluar dari jurang resesi. Yang ketiga, pengurang kesenjangan ekonomi dan pengurang angka pengangguran. Jadi memang seperti disampaikan sama Mbak Nana tadi, UMKM ini membuka banyak lapangan kerja, jadi itu juga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ketika banyak UMKM yang ada di lokal ya, maksudnya katakanlah di Surabaya nih, di daerah sekitar kampus UNESA, banyak UMKM, pasti mereka juga membuka lapangan kerja. Katakanlah ada orang jualan lalapan, rame, kan pasti mereka butuh orang yang antri makanan atau orang yang bantu untuk ngegoreng lalapannya dan lain sebagainya. Itu kan juga ngebuka lapangan kerja nih untuk masyarakat sekitarnya. Jadi UMKM ini sangat vital banget dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar karena efek perputaran ekonomi secara lokal. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau teman-teman tahu Ibnu Khaldun itu ekonom muslim, bapak ekonom muslim ya. Jadi kalau kita kenal bapak ekonomi kan biasanya bilangnya Adam Smith. Nah, kalau ekonomi Islam bapaknya itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu pernah bilang kayak gini, indikator sebuah negara itu kaya atau sebuah daerah itu kaya, itu bukan seberapa banyak uang itu ada di negara itu, tapi seberapa cepat sih perputaran uang itu terjadi di negara itu atau di daerah itu. Jadi kalau semisal uang yang mengalir itu cepat, perputarannya cepat, masyarakat itu daya konsumsinya baik sehingga bisa beli barang sehingga muternya cepat, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah itu tadi. Kayak gitu. Jadi indikator negara itu maju, indikator negara itu kaya, indikator negara itu sejahtera atau daerah itu sejahtera, itu seberapa cepat sih uang itu muter dan seberapa baik sih ekonominya itu tumbuh. Kayak gitu. Jadi UMKM ini sangat vital banget untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, tahu rumus ini kan ya? Rumus ini kan biasa digunakan untuk menghitung PDB kan. Y atau yield pendapatan negara, itu cara ngitungnya consume ditambah investment, ditambah government spending, ditambah ekspor, dikurangi impor. Ya, C itu consume, I itu investment, G itu government spending, X itu ekspor, M itu impor. Nah, ada dua elemen yang disupport oleh UMKM. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, fungsinya UMKM itu untuk menggerakkan ekonomi secara lokal. Dan itu kalau semisal ekonominya berputarnya cepat, maka itu jadi indikator atau tolak ukur kalau daerah itu sejahtera. Nah, consume, jadi kalau krisis itu, salah satu cara keluar krisis itu menjaga daya beli, menjaga daya konsumsi. Makanya consume itu penting. Nah, UMKM itu mensupport untuk elemen C-nya, konsumnya, dan juga elemen X atau ekspornya. Nah, jarang banget UMKM itu berani untuk ekspor karena yang pertama mungkin produknya masih ngerasa kalah saing, terus juga belum ada orang yang memberikan pengetahuan bagaimana sih cara ekspor, seperti itu masih kurang banget. Jadi harusnya kalau kita bisa mendorong UMKM, ini masih sebagian kecil ya untuk yang ekspor, tapi lumayan lah sudahan. Kalau teman-teman tahu di Madiun itu ada tanaman apa itu kayak semacam jamur atau apa yang diekspor ke Jepang untuk pembuatan shiratake kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita bisa maksimalkan potensi-potensi daerah, UMKM-nya itu kita buat lebih inovatif dan kita bisa memberikan bantuan mereka untuk mendorong ekspor, itu akan mendorong pendapatan negara juga dan ekonomi kita akan semakin berkembang seperti itu. Makanya UMKM ini sangat penting untuk kita support. Jangan sampai kita yang masih muda, masih mahasiswa, itu nggak mau support produk-produk lokal, nggak mau support produk-produk UMKM. Jadi mulai dari support produk UMKM dulu, kalau mereka bisa meningkatkan kapasitas produksi mereka bisa lebih inovatif, mereka bisa memperbanyak karyawannya, angka produksinya tinggi, pemasarannya lebih bagus, karena banyak yang memviralkan dari kita.
Nah, mereka akhirnya lebih pede nih untuk ngajak kolaborasi dengan brand-brand lain sehingga mereka bisa memperkenalkan produknya ke level mancanegara. Jadi sangat penting banget kita memahami unsur-unsur seperti ini untuk membantu pertumbuhan ekonomi khususnya mulai dari support ke UMKM. Oke, next. Permasalahan yang sering dialami oleh UMKM. Yang pertama, mesti rata-rata itu kalau UMKM ditanya, jawabannya mesti ngomongin modal. Jadi selalu kendalanya itu yang pertama kali itu jawabannya modal, terus pemasaran. Biasanya itu kayak gitu. Kalau nggak bisa masarin, dia kapasitas produksinya nggak bisa naik, akhirnya dia butuh modal nih untuk ningkatin kapasitas produksinya. Jadi permodalan ini membuat proses ekspansinya terhambat. Nah, permodalan sendiri itu bisa didapatkan dari dua cara sebenarnya. Hutang atau pembiayaan dan juga dana investasi. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya itu kan kalau ngomongin hutang atau pembiayaan yang cenderung deket banget sama UMKM, itu kan bank yang itulah ya, yang tahu ya, bank BRI lah, kita sebut merek aja mumpung eventnya ini kan nggak terbuka untuk umum kan, harus daftar dulu kan ya. Jadi kita sebut merek aja, kayak Bank BRI. Bank BRI itu mereka dekat banget sama UMKM. Jadi memang fokus kreditnya, penyaluran kreditnya itu ke kredit mikro. Makanya kita sering menjumpai Bank BRI itu hadir di level-level mikro sampai ke pasar-pasar, ada teras BRI dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan yang ramai itu bank-bank seperti itu, maka kita nggak bisa membumikan keuangan syariah. Makanya hutang atau pembiayaan itu juga harus disupport sama lembaga keuangan syariah. Tapi kadang itu UMKM juga nggak bisa masuk ke bank atau jadi unbankable karena mereka yang pertama pembukuannya masih susah. Jadi nggak punya uh, catatan keuangan yang bagus sehingga orang itu atau lembaga keuangan itu susah untuk memberikan permodalan. Terus yang kedua dana investasi. Nah itu dana investasi ini lebih ribet lagi karena orang-orang PSK UMKM pasti akan melihat bagaimana sih return on investment-nya seperti apa, bisnis modelnya proven atau enggak, apakah mereka bisa berkembang sampai sejauh mana, kayak gitu itu akan lebih ribet. Nah, ketika UMKM itu kendalanya ada di permodalan, mereka harus bisa mengcover bagaimana mereka bisa mendapatkan hutang atau pembiayaan ke lembaga keuangan, berarti mereka harus lebih bankable. Dan yang kedua, kalau mau investasi, mereka harus paham bagaimana caranya membuat bisnis plan yang bagus, terus juga bisnis modelnya seperti apa yang bisa menarik perhatian investor untuk menyetorkan dananya ke UMKM-nya. Jadi ini yang harus dipahami oleh UMKM. Nah, yang kedua, tidak punya pembukuan. Jadi aspek yang paling krusial bagi UMKM itu aspek pembukuan. Punya pembukuan yang baik itu bisa membuat UMKM membuat peta bisnis yang lebih ketata. Jadi bedanya UMKM sama korporasi besar. Kalau korporasi besar kan ada accounting-nya nih. Jadi mereka bisa bikin neraca kayak gimana sih. Dari neraca itu bisa tahu, oh ternyata aset saya kayak gini nih. Struktur asetnya ini. Gimana sih caranya ngembangin aset selama ini. Ternyata return on asetnya masih kecil. Gimana sih bisa lebih efektif lagi ngembangin aset. Depresiasinya kayak gimana. Oh saya punya kewajiban ini. Gimana sih caranya nata struktur hutang yang baik, utang jangka panjangnya porsinya berapa, utang jangka pendeknya porsinya berapa, biar nggak ngeganggu cash flow. Nah, UMKM nggak punya yang seperti ini, karena banyak UMKM itu uang hasil jualan ya jadi pendapatannya mereka. Jadi mereka itu masih belum bisa mecah antara uang dapur dengan uang jualan. Nah, itu yang harusnya diinfokan ke UMKM atau diedukasi ke UMKM kalau mereka harus punya pembukuan yang baik. Jadi fungsinya pembukaan juga bisa untuk menarik atau membuat mereka bisa lebih bankable dan bisa mendapatkan akses perbankan seperti itu. Nah, sampai sekarang jadi di Indonesia ya yang tercatat oleh Kementerian Koperasi atau Kementerian UMKM itu hanya 64 juta UMKM ya. Itu yang tercatat. Kalau yang nggak tercatat pasti lebih banyak lagi kan. Nah, hanya 20 juta UMKM itu yang bankable, yang sudah punya akses ke perbankan. Sisanya itu nggak punya akses ke perbankan karena yaitu mereka masih belum bisa nata keuangan yang bagus sehingga lembaga-lembaga keuangan atau bank itu susah nih mau ngasih pembiayaan ke UMKM.
Yang ketiga itu aspek legal. Nah, kadang itu UMKM juga yang penting aku bisa jualan dulu nih. Yang penting aku bisa ningkatin omset dulu nih. Yang penting aku bisa hidup, yang penting aku bisa konsumsi, yang penting jualanku laris. Intinya kayak gitu. Jadi aspek legal itu jarang jadi perhatian utama. Padahal kalau misalkan emang ingin grow, emang ingin jadi perusahaan yang besar, emang ingin jadi perusahaan yang omsetnya bisa lebih meningkat lagi, itu aspek legal harus paham. Jadi gimana cara bikin perusahaan, apakah harus PT, apakah harus CV, nah itu harus dipahami. Terus juga kalau misalkan di produknya itu ada resep-resep rahasia, nah itu harus dipatenkan misalkan. Nah itu jangan sampai hal-hal seperti ini itu nggak dipahami sama UMKM. Ini sering banget kejadian ketika misalkan ada UMKM nih, bisnisnya rame, katakanlah dia jualan ya, jualan makanan. Resepnya, makanannya itu enak, dia ada resep-resep rahasia. Nah terus ada orang yang pura-pura mau jadi investor, datang ke UMKM-nya. Ini sepertinya bisnisnya bagus nih, mau buka cabang nggak? Nah UMKM-nya ya mau dong kan, pasti buat ningkatin produksi mereka, terus omset juga pasti akan naik. Nah, terus ditanya-tanya sama investornya, ini kayak gimana sih bumbunya? Dicatetin semua, karena nggak dipaten ya sama UMKM-nya tadi. Ketika investornya udah tahu nih resep-resep rahasianya, kayak plankton yang mau nyuri resep rahasianya ke BPT-nya Pak Tuan Krab, nah itu ketemu nih resep rahasianya. Akhirnya dia si investornya nggak jadi invest tapi bikin bisnis sendiri di samping lahannya. Nah itu ada yang kayak gitu tuh banyak. Jadi ini penting banget UMKM itu paham legal. Ya seringkali diabaikan kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat TikToknya Asah Pola Pikir Pak Win, nah itu beliau juga ngebahas hal seperti ini sih. Itu jadi wajib banget orang-orang yang mau jadi founder UMKM, founder startup, itu juga paham legal. Jangan cuma fokus mikirin ke jualannya aja. Solusinya gimana? Nah, jadi harus melek digital nih sebenarnya. Pentingnya melek digital. Jadi ada yang namanya pemasaran, ada yang namanya pembukuan, ada yang namanya legal, dan ada yang namanya permodalan. Nah, ini sebenarnya bisa didapetin kalau kita paham digital. Cuma susah kalau misalkan UMKM-nya itu kebanyakan ya emak-emak atau mungkin yang usianya di atas 40 tahun. Ketika kita mau mengedukasi mereka untuk go digital, itu akan jauh lebih susah. Makanya perlu nih bantuan dari teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa berpikir lebih inovatif, kayak gimana sih kita ngebantu UMKM itu agar lebih mudah untuk go digitalnya. Nggak harus kita bikin aplikasi, mungkin kita kenalkan UMKM itu ke komunitas-komunitas dan lain sebagainya, itu biar ada yang bantu ngajarin dan bisa continue. Kalau misalkan kita cuma ngajarin sekali, katakanlah lewat program KKN atau PKL kayak gitu, terus kita bantu ngajarin UMKM-nya, tapi nggak continue. Nah itu yang akan susah, karena ketika kita sudah selesai KKN, akan putus nih. Mereka nggak akan paham gimana caranya pemasaran digital, mungkin mereka juga lupa gimana caranya pembukuan lewat Excel atau mungkin pembukuan lewat aplikasi-aplikasi. Terus juga legalnya mereka justru nggak dipahami lagi. Nah itu akan jauh lebih susah. Makanya butuh nih komunitas-komunitas yang mungkin bisa membantu UMKM untuk lebih paham bagaimana pemasaran digital. Kalau yang muda-muda sih pasti udah tahu gimana caranya masarin lewat marketplace, lewat Shopee, lewat Tokopedia, gimana caranya setting AdSense ya lewat Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, atau mungkin sekarang TikTok for Business. Semuanya mungkin kalau yang muda-muda paham, tapi kalau yang usianya di atas 40 tahun itu yang akan susah. Makanya kita butuh yang mau ngedukasi secara kontinu. Terus pembukuan juga bisa lewat digital. Sekarang sudah ada kayak semacam point of sales, ya aplikasi point of sales itu yang membantu orang-orang yang mungkin kayak mungkin teman-teman udah pernah datang ke tempat kopian, ya datang ngopi, terus pas waktu di kasirnya itu ternyata mereka kayak punya tablet sendiri untuk nyatetin customer itu pesen apa sih. Nah kayak gitu itu mungkin udah familiar sama brand-brandnya, kayak ada Moka, ada Spotnya Gojek kayak gitu. Nah itu contoh-contoh untuk yang membantu mempermudah dalam pembukuan. Jadi ada kasir, jurnal.id, Zahir, terus juga ada Moka,
yang untuk point of sales. Nah, tujuannya ketika pembukuannya itu tercatat rapi, itu bisa UMKM-nya itu lebih reliable untuk dapat permodalan dari fintech. Jadi sekarang sudah ada fintech peer-to-peer lending yang bisa membantu UMKM itu untuk dapat permodalan. Kalau fintech syariah juga sudah ada. Jadi nanti kita akan ngebahas juga seputar fintech itu kayak gimana sih. Nah, terus legal, jasa konsultasi legal via online sekarang sudah banyak banget. Jadi UMKM itu bisa diarahkan juga untuk apa sih yang perlu dilakukan untuk memahami aspek legal ini. Jadi bisa konsultasi via online. Jadi itu banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi untuk jasa konsultasi, entah itu konsultasi keuangan atau konsultasi legal via online. Jadi jangan cuma pemasarannya yang dipikirin, tapi semuanya dipikirin dan sekarang sudah bisa lewat digital atau online. Nah, sekarang ngomongin seputar fintech. Fintech sendiri itu ada 4 jenis. Ya, teman-teman mungkin yang masih baru kenal tentang fintech. Jadi fintech itu ada 4 jenis. Yang pertama itu bisnis modelnya itu agregator. Yang kedua itu crowdfunding atau peer-to-peer lending. Yang ketiga itu payment. Dan yang keempat itu market support. Nah, agregator itu kayak gimana? Agregator itu yang membantu kita memberikan apa bisa gini ya, simpelnya. Saya mau KPR bank. Kira-kira KPR bank mana sih yang cocok dengan saya? Nah, kita cari informasi dalam satu platform, itu tersedia semuanya. Jadi agregator. Jadi kayak semacam membandingkan produk keuangan antar dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan yang lain. Jadi nanti dibantu carikan mana yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kita. Nah, nanti dibantu pilihkan sama platform agregatornya. Kayak gitu. Itu agregator. Kalau yang kedua, crowdfunding atau peer-to-peer lending, itu contohnya kayak misalkan kita bisa, itu crowdfunding yang berbasis donasi. Jadi kita patungan rame-rame untuk bantu orang. Nah, sama kalau yang komersil, itu peer-to-peer lending ya jenisnya. Itu yang investment base itu kayak misalkan kita investasi, patungan investasinya, katakanlah ada UMKM nih butuh permodalan nilainya 50 juta untuk buka cabang misalkan. Nah, kita patungan ke untuk mendanai UMKM-nya itu sampai kekumpul 50 juta. Setelah terkumpul nanti sama aplikasinya dibantu salurin ke UMKM. Nah, nanti kita bisa mantau, oh progresnya UMKM setelah dikasih modal itu kayak gimana sih, kayak gitu kan. Nah, terus nanti UMKM-nya balikin dananya sambil ngasih bagi hasil kalau yang syariah ya, ngasih bagi hasil untuk kita yang sudah investasi tadi yang patungan sampai 50 juta. Jadi peer-to-peer lending konsepnya kayak gitu. Sekarang ada yang baru lagi. Tadi yang investment sama donasi. Sekarang ada yang baru itu equity. Jadi kayak kita beli saham. Kalau sekarang kan orang kenalnya pasar saham ya untuk perusahaan-perusahaan besar kayak Unilever, Indofood. Nah, sekarang UMKM itu bisa jualkan sahamnya mereka untuk dibeli sama kita-kita yang mau patungan beli saham. Nah, nanti kita jadi pemilik perusahaan dari UMKM tadi. Kita bisa ikutan rapat umum pemegang saham, kita ngasih masukan ke UMKM harus kayak gimana, itu bisa. Tapi karena bisnisnya itu masih baru, ya peraturannya juga masih baru, masih perlu banyak pengembangan. Terus yang ketiga itu payment itu kayak GoPay, OVO. Nah, kalau semua terintegrasi ke situ lebih enak lagi karena UMKM nggak perlu nyatet-nyatet. Oh tadi itu ada yang kasbon berapa sih? Ya, kayak gitu, itu jangan sampai lah bingung-bingung UMKM-nya. Jadi harus bisa terintegrasi juga sama e-money ya. Jadi lebih gampang nantinya. Yang keempat itu market support. Market support itu kayak yang tadi point of sales ya, kayak Moka, terus mungkin Zahir, jurnal, itu maksudnya ke market support untuk membantu UMKM dalam pencatatan, kayak gitu gampangnya. Jadi udah paham kan ya fintech itu kayak gimana. Nah, sebenarnya peran fintech itu seperti apa sih? Nah, kalau tadi ngomongin UMKM ini susahnya itu karena literasi mereka tentang keuangan masih rendah. Nah, peran fintech itu bisa meningkatkan angka inklusivitas keuangan dan literasi keuangan. Jadi terbukti dari ini fintech peer-to-peer lending ya. Jadi ada akumulasi rekening borrower dan akumulasi rekening lender. Borrower itu kita yang investasi, lender itu UMKM yang minjem dana atau mungkin butuh modal, itu lender. Nah,
akumulasi rekening dari efek dari fintech itu bisa meningkatkan angka pembukaan rekening, jadi akumulasi rekening perbankan. Nah, itu kalau untuk yang borrower sendiri itu naik sekitar 164%. Kalau untuk yang lender sendiri naik 32%. Jadi sekarang UMKM yang dulunya itu nggak punya rekening bank, itu sekarang sudah punya rekening bank. Meningkat jumlahnya, terus meningkat gara-gara mereka terkesan dipaksa sama platform-platform fintech untuk bikin rekening karena itu untuk ngasih atau transfer dana dari hasil patungan orang-orang yang investasi kayak gitu. Jadi UMKM-nya dipaksa untuk lebih bankable dengan peran fintech. Tapi peran fintech sendiri itu juga mereka harus berada di tengah-tengah. Kayak gimana biar UMKM yang didanai itu nggak terlalu beresiko untuk orang-orang investasi. Karena orang-orang investasi sendiri pun literasi keuangannya belum tentu bagus. Jadi mereka kalau misalkan pembayaran dari UMKM yang didanai itu telat, mereka pasti marah-marah ke platform aplikasinya. Makanya mereka harus di tengah-tengah nih platform fintechnya. Jangan sampai UMKM yang didanai itu ternyata banyak yang macet kayak gitu. Karena mereka bisnisnya nggak proven, misalkan belum terbukti bagus. Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya balik lagi ke UMKM-nya, analisanya tetap dari pembukuan. Kalau pembukuannya bagus, platform fintechnya ketika nge-screening UMKM-nya itu lebih gampang. Jadi nanti bisa langsung dapat pendanaan, bisa langsung ditampilkan ke aplikasi. Jadi bisa didanai sama kita-kita yang mau investasi ke UMKM. Lebih ke impact investing ya, atau investasi yang berdampak sosial. Nah, fintech syariah kayak gimana? Fintech syariah itu jadi sekarang ya per Agustus atau September 2020 itu sudah ada 157 fintech yang berizin di OJK, tapi yang syariah hanya 12. Dan 12 itu enggak semuanya bisnisnya sudah running ya. Itu kalau saya lihat bisnisnya masih belum banyak yang running kenceng kalau untuk yang di fintech syariah. Jadi 7% nih fintech syariah masih yang di Indonesia. Nah, itu masih jadi peluang juga untuk teman-teman yang mungkin punya ide ya yang tentang fintech kayak gitu, yang mau memvalidasi idenya, terus juga mau mengaplikasikan idenya secara langsung, secara real, itu masih punya banyak banget peluang, dan industri fintech itu masih luas banget. Jadi masih bisa eksplor lebih jauh lagi. Kalau teman-teman berkesempatan ke luar negeri, datang ke luar negeri kayak gimana nih fintech di luar negeri, itu mungkin bisa diaplikasikan juga di Indonesia. Nah, itu banyak banget peluangnya Mas Yan. Dan fintech yang fokusnya ke UMKM, dari 12 itu hanya 30%-nya. Jadi ada empat fintech yang fokusnya ke UMKM. Ada Amanah, ada Alami Syariah, ada Koswa, dan ada Capital Boost. Ya, meskipun dari keempat platform fintech ini ada satu fintech yang saya lihat reviewnya lumayan buruk ya, dari mulai pengembaliannya nggak tepat waktu dan sebagainya. Jadi itu memang resiko di industri fintech. Cuma memang balik lagi, kalau semisal fintechnya itu bisa meng-screening lebih baik untuk UMKM yang mau didanai, tentu kita yang investasi pun akan lebih senang kayak gitu. Jadi ini masih banyak yang perlu dikembangkan di industri ini, terutama untuk UMKM-nya agar lebih reliable dapat investment. Nah, makanya kita perlu nih ekosistem keuangan syariah. Kalau teman-teman yang sering lihat drakor, ya mungkin sudah nggak asing sama scene ini, background ini. Ini kalau di drakor startup judulnya itu sandbox. Ya, jadi kita butuh yang namanya Islamic sandbox. Kayak gimana sih ya? Kalau teman-teman tahu di drakor startup kan sandbox itu ada apa aja sih? Nah, kita butuh ekosistemnya. Kita butuh orang-orang yang kayak gini ya. Kita butuh Mr. Han Ji Pyong ya, kalau misalnya teman-teman nonton drakor ya, kita butuh orang yang mau mentoring, yang memberikan mentoring UMKM agar bisa lebih maju lagi mengembangkan bisnisnya. Jadi kayak gimana sih mereka bisa monetisasi, cara dapat uangnya, bikin bisnis model yang lebih bagus. Terus juga ada support supply chain. Supply chain itu kayak misalkan UMKM kan kalau katakanlah ada orang yang jualan lalapan, kan dia butuh supplier untuk ayam, supplier untuk tahu tempenya. Nah, itu butuh supply chain yang kuat. Partner lah gampangnya. Makanya waktu
kalau teman-teman lihat ada salah satu peserta yang presentasi itu butuh global partner ya dari Mr. Alex Kohn ini dari Tusto yang ibaratnya kayak Google-nya di Drakor Startup. Nah, itu butuh partner. UMKM itu butuh jaringan yang luas. Ya, butuh networking. Makanya caranya dapat networking ya salah satunya dari mentoring, dari mentornya yang bisa mengenalkan networkingnya atau relasi-relasinya ke UMKM-nya. Terutama juga agar bisa dapat kesempatan pendanaan, investasi atau mungkin permodalan lewat pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Jadi kita butuh nih Islamic Sandbox yang ngebangun ekosistem agar UMKM dapat ketiga hal ini, mentoring, supplier, supply chain itu tadi, dan kesempatan pendanaan dari lembaga keuangan syariah. Ini contoh sandbox level mikro. Jadi ada salah satu bank, BTPN Syariah banknya, itu yang menarik perhatian saya karena fokus mereka itu ngasih pembiayaan ultra mikro. Jadi yang mikro itu masih ada lagi yang namanya ultra mikro. Nah, mereka bikin yang namanya program daya. Jadi ini terbukti ya di BTPN Syariah. Teman-teman tahu kan, mengukur angka kredit macet itu pakainya NPF, non-performing financing. Di BTPN Syariah, meskipun pembiayaannya itu segmennya ultra mikro, ternyata pembiayaan bermasalahnya rendah. Dan mereka, kan ini asetnya masih kecil nih BTPN Syariah. Jika dibandingkan dengan BSM atau Mandiri Syariah, asetnya itu terpaut jauh banget. Ya, tapi labanya sama. Selisih tipis labanya. Asetnya BSM itu 112 triliun yang mau di merger tahun 2021 itu. BTPN Syariah itu asetnya cuma 14 atau 15 triliun, kan jauh banget nih asetnya. Tapi labanya sama-sama 1 triliunan. Nah, kenapa labanya kok bisa hampir sama? Karena BTPN Syariah fokus ke segmen ultramikronya itu kayak semacam terkesan itu marginnya itu agak lebih besar. Jadi average annual margin itu sampai 27% per tahun. Ya, dan itu ternyata nggak membuat UMKM-nya macet. Kok bisa? Karena mereka bikin ekosistemnya. Jadi orang-orang yang mau dikasih permodalan sama BTPN Syariah, mereka wajib bikin kelompok anggotanya itu minimal 5 orang. Jadi kayak prinsip tanggung renteng gitu. Nah, 5 orang ini sebelum dikasih pendanaan, mereka ini dikasih mentoring. Jadi gimana sih pembukuan, akuntansi kayak gimana, leadership diajarin juga. Jadi mereka manajemen GCG-nya itu diajarin untuk ngembangin usaha kayak gimana sama orang-orang di BTPN Syariah. Nah, setelah materinya udah clear semua, udah paham semua, baru dikasih permodalan. Ketika salah satu orang nggak bisa ngembalikin dananya, itu nanti dibantu sama orang yang lain. Jadi, oh udah wes tak bantu dulu nih untuk ngelunasin kayak gitu. Nah nanti si orang ini masih punya kewajiban untuk ngelunasin utangnya ke orang yang ngebantu tadi. Jadi prinsip gotong royong banget. Nah ini kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 1980 1970-an itu prinsip Grammy Band kayak gitu. Nah, konsep seperti ini ada yang syariahnya lagi. Kalau ini kan yang komersil ya, ada yang non komersil. Itu di bank wakaf mikro sebenarnya. Tapi masih belum banyak kesorot dan kendalanya kalau bank wakaf mikro itu mereka concernnya di pondok pesantren, dan pondok pesantren itu sendiri yang ngelola kan belum tentu mereka paham betul tentang keuangan kayak gitu kan, dan SDM-nya juga masih sedikit untuk mengurus bank wakaf mikro, dan jumlah yang maksimal bisa didanai juga kecil. Jadi masih salah satu contoh bentuk ekosistem yang harus dibangun untuk support UMKM. Jadi bikin mentoring, terus bisa ngasih pendanaan juga kalau ternyata UMKM-nya sudah bagus, kayak gitu. Efeknya apa? Nih efeknya dari BTPN Syariah. Nasabah prasejahteranya turun 17,6%. Ini data annual report di tahun 2019 ya. Jadi di tahun kemarin itu terbukti BTPN Syariah mampu membantu penurunan angka nasabah prasejahteranya 17,6%. Terus nasabah-nasabah yang dulunya itu masih pakai kayu bakar di rumahnya itu turun 47,1%. Nah, terus
nasabah-nasabahnya itu turut menyumbangkan total dana pihak ketiga bank. Jadi total dana pihak ketiga itu maksudnya nasabah-nasabah yang buka tabungan. Jadi mereka bisa membantu meningkatkan angka inklusivitas keuangan bagi orang-orang ultramikro. Terus juga persentase anak nasabah yang sekolah itu naik 6,2%. Karena BTPN Syariah benar-benar fokus untuk membantu UMKM-nya bisa naik level, mulai dari mentoring sampai kasih permodalan. Nah, konsep-konsep seperti ini kita butuh untuk proses digitalisasinya. Kalau sekarang sih ada fintech yang bikin kayak gitu ya, itu namanya Amarta. Itu dari tahun 2011 kalau nggak salah, tapi proses digitalisasinya Amarta itu dari tahun 2015 atau 2016. Mereka fokusnya sama, bikin konsep tanggung renteng, dan itu kita bisa ngedanai UMKM-nya rame-rame patungan lewat aplikasinya Amarta. Tapi Amarta sayangnya belum syariah kayak gitu. Jadi itu sayang banget. Nah, makanya kita butuh nih hal-hal yang seperti itu tuh kita syariahkan dan kita digitalisasikan. Nggak harus semuanya terhubung, tapi setidaknya ada yang memulai langkah untuk menghubungkan satu-satu dulu. Jadi nggak semuanya langsung terhubung itu enggak. Setidaknya ada yang bantu kita menghubungkan satu-satu, mulai dari pembukuan digitalnya, mulai dari community platformnya, mulai dari channel distribusinya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu juga sih ya, atau mungkin sudah tahu, ada komunitas untuk UMKM di Indonesia. Salah satunya itu namanya Yuk Bisnis. Ya, Yuk Bisnis. Jadi komunitas itu sekarang lagi bikin gudang terintegrasi kerjasama dengan JNE. Nah, gudang-gudang ini fungsinya, jadi kalau misalkan ada yang reseller atau mungkin ada yang produksinya itu besar-besar, itu nggak harus bikin gudang sendiri. Mereka bisa sewa gudang di JNE. Nah, nanti setelah ada order, itu langsung connect ke platformnya JNE kayak gitu, itu langsung dibantu sama tim JNE untuk nge-packing dan langsung kirim, dan itu biayanya lebih murah kayak gitu. Itu kerjasama antara JNE dengan komunitas Yuk Bisnis. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen jualan online, itu coba gabung ke komunitasnya Yuk Bisnis, itu insya Allah bisa dibantu juga nanti kayak gimana sih akses untuk gudang terintegrasinya. Sekarang ada 3 gudang atau 2 gudang kalau nggak salah. Yang pertama itu gudang untuk di Sumatera, dan yang kedua itu yang pertama itu gudang untuk di Solo atau Semarang kalau nggak salah. Terus yang kedua itu gudang di Sumatera yang baru. Nah, itu kalau kita ada customer yang di luar pulau atau mungkin masih di Jawa, itu biasanya ongkirnya lebih murah kalau misalnya pakai gudang yang terintegrasi tadi. Nah, itu kita butuh seperti itu biar nggak ngeganggu cash flow dari UMKM. Pembukuan digital juga wajib banget karena itu bisa ngebantu UMKM untuk dapat permodalan dari lembaga keuangan, mulai dari bank atau mungkin dari fintech, mau itu konsepnya pakai loan atau investment, atau mau pakai saham atau equity. Terus juga kita butuh community platform, ya mulai dari dapetin penasihat atau mentor, dan juga dapat partner untuk suppliernya, bikin supply chain-nya lebih bagus, dan UMKM-nya nggak terlalu terbebani dari barang-barang yang mereka stok kayak gitu. Nah, itu butuh orang-orang yang bisa bantu seperti itu. Nah, kalau misalkan semuanya itu bisa terintegrasi, insya Allah UMKM bisa naik level, karena sudah terbukti untuk yang level mikro dari BTPN Syariah pun, meskipun itu belum benar-benar didigitalisasi, mereka bisa meningkatkan angka inklusivitas dan bisa terbukti menurunkan angka prasejahtera dari nasabahnya kayak gitu. Jadi itu proses untuk digitalisasi dan bikin ekosistem keuangan syariah untuk mengakselerasi UMKM. Selanjutnya kita akan lebih banyak interaksi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, ini kalau teman-teman mau lebih kepo lagi tentang keuangan syariah, nggak hanya ke UMKM, bisa follow Sarfin. Oke, itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan ke Kak Fitri. Selanjutnya teman-teman silahkan mengacungkan fitur raise hand atau langsung meng-on-kan mic-nya untuk bertanya langsung kepada pemateri kita. Dipersilakan teman-teman.
Oh ya Kak, sambil menunggu teman-teman mungkin sedang berpikir mau bertanya apa, ada satu kepo nih Kak. Kok latar belakangnya berdirinya atau sampai membuat Sarflin itu seperti apa Kak? Apa ya boleh diceritakan kepada kita kok sampai tercetusnya Sarflin gitu? Jadi saya dulu itu kuliahnya di UIN Malang, ikut kasih juga, kasih Seskom namanya di UIN Malang. Setelah lulus itu coba nih bikin bisnis ya, lembaga keuangan syariah juga, konsepnya di Gadai. Cuma ternyata ketika jalanin bisnis itu ada problem yang lebih urgent lagi. Jadi ketika ada nasabah yang belum pahami tentang keuangan syariah kayak gimana, skema minjem atau skema dapat permodalan dari lembaga keuangan syariah kayak gimana. Nah, ketika dijelaskan, itu angka loyalitasnya tinggi. Jadi mereka justru repeat angka loyalitasnya ke keuangan syariah itu justru lebih tinggi lagi, naik kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ, oh berarti perlu nih keuangan syariah itu edukasinya harus benar, harus tepat sasaran. Makanya butuh kayak semacam platform edukasi untuk membantu orang-orang yang belum kenal tentang keuangan syariah itu lebih kenal, lebih dekat lagi. Apalagi kan sekarang kubu orang-orang yang di Indonesia ya, orang-orang muslim, kubunya itu ada 3. Pertama itu kubu yang bilang, oh ekonomi syariah di Indonesia itu sekarang sudah on the track, sudah bagus, mulai dari lembaga keuangan syariah sudah bagus. Tapi ada kubu yang bilang, ini menyimpang nih keuangan syariah di Indonesia, jadi nggak sesuai sama Quran dan Sunnah, katakanlah kayak gitu. Bilang lembaga keuangan syariah masih ada ribanya dan lain sebagainya. Dan ada satu kubu lagi yang bilang, oh lembaga keuangan syariah sama aja saya sama kayak lembaga keuangan konvensional. Karena ada ketiga kubu ini, ekonomi syariah itu market share-nya nggak tumbuh-tumbuh kayak gitu. Makanya harus ada yang mengedukasi, menyampaikan, mencari titik temunya ya untuk menyampaikan kayak gimana sih keuangan syariah agar bisa diterima oleh ketiga kubu tadi kayak gitu. Makanya ada Sarfin. Iya sih Kak, kadang kita jadi mahasiswa ekonomi Islam pun kebingungan dan kesulitan ketika ditanya perbedaannya konvensional sama ekonomi syariah itu apa, pasti kita jawabnya riba. Oh iya, hanya riba aja kayak gitu kalau di masyarakat awam. Nah, dengan adanya Sarfin sendiri kan kita dari teman-teman ekonomi Islam Unesa ya juga banyak yang mengikuti juga ya. Terima kasih. Terima kasih sekali, sangat membantu, apalagi kalau ada kuis dadakan dari dosen itu lagi mager gitu kan, wah dapat informasi baru nih dari Sarfin, besoknya ada ujian fikih Muhammad, oh bisa tanya jawab di situ juga gitu. Manfaatnya luar biasa, kami juga merasakan selaku konsumen atau followersnya Sarfin. Alhamdulillah kalau misalkan teman-teman udah bisa merasakan apa yang mau kami sampaikan lewat Sarfin kayak gitu sih. Iya Kak. Baik teman-teman, silakan bertanya apabila ada pertanyaan. Ini momennya sangat bagus sekali untuk kita diskusi. Bisa lewat chat juga nggak apa-apa apabila ada kendala dari jaringannya. Atau mungkin bisa berdiskusi secara langsung, kalau pemateri kita bisa on-cam mic-nya. Oh iya Kak, sambil nunggu lagi nih. Sebenarnya dari tadi itu kayak pertanyaan besarnya itu UMKM kita kan permasalahannya salah satunya di modal. Nah, banyak sekali Kak, karena UMKM itu tidak bankable, akhirnya itu ada oknum-oknum atau yang masuk seperti istilahnya kalau masyarakat kita memberikan nama itu bank titil Kak. Pinjaman yang sebenarnya bunganya itu melampaui batas sekali gitu. Nah, dari situ gimana Kak perannya kita mengedukasi masyarakat? Di sisi lain kan kita juga sebagai mahasiswa belum bisa membantu lebih masyarakat untuk jenis permodalan, kita hanya bisa memberikan ini lebih berat, ini lebih ringan, seperti itu, hanya bisa mengedukasi gitu Kak. Nah, gini, jadi dicari tahu dulu nih alasannya kenapa UMKM ini atau pihak pelaku UMKM ini mau minjem di bank titilnya. Kebanyakan hasil dari survei ya, rata-rata kan karena tadi mereka nggak bisa misah antara uang dapur
dengan uang bisnis, ya, uang yang digunakan untuk konsumsi sama uang yang digunakan untuk jalanin bisnisnya. Mereka nggak bisa misahin. Akhirnya ketika nggak terpisah, itu kan uang hasil jualannya ya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari nih. Karena katakanlah mereka itu nggak bisa menata dengan baik bagaimana caranya budgeting dan sebagainya. Dia nggak bisa siapin yang namanya dana darurat dan lain sebagainya. Ketika usahanya tiba-tiba itu mengalami surut ya, tiba-tiba jualannya nggak banyak karena finansialnya nggak stabil, nggak paham gimana caranya budgeting dan menata keuangannya, akhirnya dia memutuskan untuk nyari pinjaman. Ketika mau nyari pinjaman, kan kalau lembaga keuangan pasti rata-rata mereka butuh jaminan nih. Nah, UMKM-nya nggak punya jaminannya, ya udah minjemnya ke pinjol, ke bank titil kayak gitu. Nah, berarti yang perlu dilakukan nggak cuma ngedukasi kalau itu riba, kalau itu nggak boleh, jangan. Pasti kalian nanti kalau ketika ngedukasi kayak gitu, pasti didebat nih sama UMKM-nya, sama pelaku, sama orang-orangnya. Nggak bisa ngasih solusi keuangan, nggak bisa ngasih permodalan, tapi udah bilang ini riba, nggak boleh, haram, dan lain sebagainya. Jangan, tapi bantu kayak bikin pembukuannya kayak gimana sih, terus dicari tahu problemnya selama ini itu orangnya di mana. Oh, problemnya selama ini orangnya nggak punya dana darurat. Oh, orangnya ini ternyata banyak konsumsinya, bisa nggak ini dikurang? Oh, ternyata orangnya itu banyak ngasih pinjaman ke orang lain, jualannya itu ada fasilitas kredit, dan ternyata orang-orang yang ngekredit di usahanya itu banyak yang macet. Nah, itu gimana caranya membuat GCG-nya biar orang-orang nggak banyak yang macet dan jualan kayak palu gada ya, semuanya ada nih, tapi mereka ada fasilitas kredit untuk yang beli. Jadi ketika orang rame-rame ngekredit kayak jualan daster, ibu-ibu jualan daster, terus orang-orang yang beli itu rata-rata kasbon atau kredit. Nah, ternyata nggak ada yang bayar, macet. Nah, itu kan ngeganggu cash flow. Ketika ngeganggu cash flow, dia mau jual minjem ke pinjol kayak gitu, minjem ke bank itu harus dicari tahu dulu, di breakdown semua struktur keuangannya, jangan cuma dibilang ini nggak boleh, ini haram, ini riba, pasti dimarahin kayak gitu sih sebenarnya. Ya, mungkin kita kurang tahu lapangan lebih jauh ya, Kak. Kita hanya tahu tentang ilmunya. Oh, ini nggak boleh harusnya. Kenapa nggak di bank syariah aja daripada bank titil kayak gitu kan? Nah, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Sinta Kris dari UMM Malang. Assalamualaikum, saya Sinta dari mahasiswa baru, Masya Allah, UMM Malang. Dan lagi mencoba menjalankan usaha kecil. Apakah sistem PO ini udah cocok untuk mahasiswa, apalagi yang belum memiliki modal banyak dari penghasilan sendiri? Jadi mungkin yang ditanyakan itu apakah sistem PO ini udah cocok untuk suatu bisnis, dan yang kedua, apakah sistem PO ini sudah cocok dalam kacamata ekonomi Islam, Kak? Kalau ngomongin PO, pre-order, apakah cocok dalam sistem ekonomi Islam? Jawabannya hukum asal muamalah itu boleh, jadi boleh dilakukan kalau mau pakai skema pre-order kayak gitu. Yang penting teman-teman itu kan ada yang ini kan ya, hukum kalau misalkan kita kalau mau menjual barang itu harus dimiliki dulu nih barangnya, jangan sampai belum dimiliki. Jadi kalau misalkan kita ngejual kayak semacam skema apa ya, reseller atau reseller ya kayak kalau yang misalkan kita belum punya barangnya, belum beli barangnya, tapi udah dijual ke orang lain. Kalau ada yang beli, baru nanti kita confirm order ke pihak penjualnya. Nah itu kalau bisa jangan yang seperti itu. Kalau skema yang dropship, ya yang kita beli dulu barangnya baru dijual, kita tahu dulu kualitasnya kayak gimana, baru dijual, itu insya Allah boleh. Nah terus apakah sistem pre-order itu bagus untuk bisnisnya? Yang pertama harus dicek dulu nih, divalidasi dulu kira-kira orang-orang atau marketnya itu siapa kayak gitu, dan kira-kira produknya itu apakah memang butuh untuk di pre-orderkan. Misalnya kayak gini ya contohnya, mau jualan baju nih, mau jualan baju. Nah terus market yang dituju anak-anak mahasiswa misalkan. Nah, orang-orang yang mau beli atau mahasiswa-mahasiswa yang mau beli, apakah mereka mencari produknya itu cepat atau nggak apa-apa nunggu, yang penting kualitasnya bagus misalkan. Kalau maunya cepat,
ya berarti jangan pre-order, mending nyetok dulu kayak gitu. Mulai dari yang terkecil, modalnya kecil-kecilan dulu, nyetok 1, nyetok 2. Yang penting digulung nanti. Jadi jangan digunakan untuk konsumsi dulu. Jadi ada yang benar-benar di-spare nih, uang yang kita gunakan untuk modal itu berapa. Nah, itu nanti oh ini dapat untuk 2 baju misalkan. Nah, 2 baju itu divalidasi kira-kira ada yang mau nggak beli bajunya ini kayak gitu. Jadi ditanyakan, dikonfirm, divalidasi bisnisnya, produknya, kalau ada yang beli baru dijualin. Kira-kira terus dicari tahu model yang kayak gimana nih yang paling banyak diminati. Jadi struktur modelnya nggak kacau. Jadi jangan sampai semua bajunya di stok tapi ternyata ada yang buang misalkan. Nah, jadi harus cari tahu dulu kira-kira rasa apa nih kalau jual makanan ya rasa apa yang paling diminati. Kalau jual baju kira-kira model yang kayak gimana yang paling diminati, itu yang di stok lebih banyak misalkan. Jadi modalnya nggak keganggu. Tapi jangan dijadikan uang konsumsi, diputer terus kayak gitu. Terus-terusan labanya diputer terus untuk nambah stok kayak gitu. Jadi kalau memang fokusnya segmentasinya itu marketnya itu butuhnya cepat, ya jangan PO kayak gitu karena itu ngeganggu interest ya atau mungkin impression dari market. Oh ternyata lama nih PO-nya nggak sesuai sama tanggalnya ditetapin nih. Nah itu bisa mempengaruhi interest atau impression dari marketnya sehingga nggak mau beli produk kita lagi. Apalagi kalau pas sudah PO produknya yang datang ternyata nggak sesuai sama ekspektasi, akhirnya bakalan nggak mau lanjut repeat order lagi. Jadi dicari tahu dulu kira-kira marketnya ini lebih condong kemana, kayak gimana, perlunya kualitas yang seperti apa dan sebagainya, itu harus di riset kayak gitu. Jadi pentingnya validasi terlebih dahulu baru nanti jalanin bisnisnya. Ya begitunya untuk Kak siapa tadi? Kak Sinta dari UMM Malang. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ririn Wigiutami dari UNESA, Kak. Ingin bertanya kepada Mas Fikri, bagaimana fintech syariah fintech syariah untuk UMKM agar dapat menyaingi fintech yang konvensional nih, Kak. Sebenarnya PR bersama kelihatannya ini. Ya, silakan, Kak. Nah, ngomongin seputar industri teknologi atau fintech, gimana caranya untuk nyaingin yang konvensional? Yang pertama, kita bantu mereka untuk banyakin pendana. Jadi kan kita bisanya kan kalau untuk UMKM berarti yang didanai kan UMKM, sedangkan kita kan bukan pelaku UMKM nih misalkan. Nah, kita bisa ngebantu lewat mendanai UMKM sebanyak-banyaknya karena penghasilan mereka ya pendapatan dari fintech itu didapetin biasanya itu ya kalau nggak dari biaya admin. Jadi ketika kita mau ngedanai UMKM atau ngedanai lendernya itu dikenai biaya admin biasanya. Kalau enggak ada bagi hasil. Jadi misalkan dari UMKM-nya itu dapat profit, itu nanti profitnya di-sharing kan, sharing profit. Ada yang di-sharing ke platform fintech-nya dan ada di-sharing ke orang-orang yang investasi. Nah, jadi banyakin kita investasi ke platform-platform fintech tadi. Tapi balik lagi, kalau memang kita nggak sesuai sama profil resikonya, jangan dipaksa. Biasanya itu kadang itu kita maksa nih. Jadi kayak saya memberikan saran ini agak dilema sih. Karena saya selaku perencana keuangan ya, kalau ngomongin perencanaan keuangan, kalau mau investasi harus dicek dulu kira-kira itu kan fintech, investasi ke fintech, peer lending itu resikonya besar, resikonya tinggi. Karena kalau misalkan macet, uang kita bakalan kehambat nih dananya masuk itu. Jadi cek dulu nih apakah aman untuk investasi ke fintech syariahnya, apakah sudah ada asuransi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu confirm dulu kalau ngomongin perencanaan keuangan ya. Tapi kalau memang fokusnya ingin ngebantu fintech syariah lebih berkembang, ya mau nggak mau kita harus banyakin orang-orang yang mau menjadi investor di fintech syariahnya, membantu mendanai UMKM yang mereka ada butuh permodalan dari fintechnya, itu dari situ dulu. Dan cara yang eksternal itu harus mereka harus cari pendanaan dari investor gede untuk ngembangin teknologinya, ngembangin pemasarannya, karena
fintech-fintech konvensional yang besar itu mereka sekarang itu dapat permodalannya gede-gede. Jadi mereka bisa ngembangin teknologinya, bisa ngembangin pemasarannya, ada banyak promo dan lain sebagainya, itu dari situ. Jadi harus cari dari eksternal, dari investor untuk mau ngedanai perusahaan fintechnya. Tadi kalau dari kita banyakin untuk investasi ke fintech syariahnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Di tempat saya lagi azan nih, di hold dulu atau gimana? Kedengeran ya? Ya, bisa break dulu Kak mungkin. Oke, saya mute dulu ya. Ya.
udah selesai nih, Mbak Nana. Azannya mungkin bisa dilanjut lagi kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, kita lanjutkan. Dari pertanyaan selanjutnya dari Dava Eka Septianda dari UNESA. Izin bertanya, berarti saat ini sandbox sudah diterapkan ya di Indonesia seperti pada BTPN Syariah tadi. Dan bagaimana cara kita untuk masuk dalam perusahaan tersebut? Silahkan ditanggapi, Kak. Ya. Oke, jadi sandbox itu istilah ya sebenarnya, dan istilah itu dipakai juga di regulator untuk industri keuangan, khususnya di OJK. Jadi kalau teman-teman yang nonton drakor startup, ya sandbox atau kotak pasir itu kan filosofisnya ada anak yang main ayunan, dia takut jatuh, terus dikasih pasir di bawahnya, biar kalau jatuh nggak sakit. Nah, filosofisnya kayak gitu. Sama itu yang diterapin juga sama OJK. Jadi di OJK itu ada yang namanya OJK Regulatory Sandbox. Nah, itu fungsinya untuk membantu mengkurasi bisnis-bisnis di industri digital, khususnya di fintech, itu agar mereka lebih siap ketika sudah publis ke publik. Jadi mereka dari sisi regulasi dibenerin, dari sisi bisnis model diajarin, itu dari OJK ada. Jadi nggak cuma dari BTPN Syariah ya, kalau BTPN Syariah itu memang itu kan semacam kayak perumpamaan nih, kayak semacam mini sandbox yang ada kayak mentoring, terus juga ngasih pendanaan. Nah, itu ada level mikronya di BTPN Syariah. Jadi sekarang itu sandbox di Indonesia itu levelnya mikro-mikro. Jadi yang fokusnya ke UMKM nggak segede sandbox yang fokusnya ke industri digital startup ya. Kalau industri digital startup itu sekarang sudah mulai banyak. Ada kayak dari Kemenkominfo itu 1000 digital startup, gerakan 1000 startup. Terus juga ada dari Kemenristek kalau nggak salah lewat program BPBT. Nah, itu banyak dari perusahaan-perusahaan swasta dan juga kementerian-kementerian yang bikin semacam kayak mini sandbox. Kalau UMKM masih sedikit, dan itu ya dari lembaga-lembaga keuangan yang memang ada kepentingan kayak BTPN Syariah kan mereka kepentingannya untuk ngasih pembiayaan nih ke UMKM, makanya bikin mentoring biar bisa meminimalisir resiko dan merendahkan atau menurunkan angka probability dari kredit macet. Makanya bikin kayak mentoring dan bisa menekan angka NPF-nya. Kalau mau masuk ke perusahaannya gimana? Ya mau nggak mau daftar ke perusahaannya untuk kerja di sana. Misalkan kalau mau ikut sandbox-nya BTPN, ya daftar jadi marketingnya BTPN Syariah. Kalau mau ikut sandbox yang lebih gede kayak Mr. Hansi Pyong, ya daftarnya ke perusahaan-perusahaan modal ventura, kayak venture capital kayak East Ventures, atau mungkin Alpha JWC Ventures, BRI Ventures, masuk ke situ. Tapi mereka pasti kualifikasinya lebih tinggi. Jadi mereka syaratnya biasanya harus paham bagaimana mengukur valuasi perusahaan, finansialnya kayak gimana. Nah, itu dari situ semua sih seleksinya. Jadi agak lebih berat. Kalau mau masuk ke kementerian ya daftar jadi PNS, mau nggak mau. Terus mau kayak gimana? Nah, kayak gitu. Jadi kalau tanyain gimana cara masuk ke perusahaannya, ya mau nggak mau daftar ke perusahaannya. Terus penuhin checklist yang dibutuhin sama perusahaannya. Udah gitu aja sih. Ya, begitu ya caranya Kak Dava. Kalau mau masuk ya masukin perusahaannya, tapi kalau nggak mau masukin perusahaannya, gimana kalau Kak Dava bisa jadi CEO-nya perusahaan tersebut yang nantinya kedepannya bisa ngasih ekosistem tersebut. Jadi Nah, Work Injay atau mungkin Sodalmi kayaknya, atau ya, ya itu Kak. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Jamilatul Aziza dari UNESA. Izin bertanya Kak, bagaimana memilih fintech syariah yang tepat apalagi kalau seperti saya ini masih pemula dan belum terlalu banyak pengalaman. Terima kasih. Ya, oke. Jadi gimana caranya milih fintech syariah? Itu milihnya untuk investasi atau milihnya untuk dapat pendanaan? Nah, kalau dapat pendanaan ya berarti harus punya usaha dulu, terus datengin ke fintechnya pengajuan untuk bisa dapat permodalan atau pendanaan dari fintechnya.
pasti nanti diseleksi terlebih dahulu, terus baru ditampilin kalau usaha kita butuh didanai sama investor-investor. Kalau mau niatnya investasi, berarti harus dicek dulu nih, fintech syariahnya kan, fintech syariah kan banyak, ada yang fokusnya ke UMKM, ada yang fokusnya ke non UMKM. Nah itu dicek kira-kira mereka penyaluran dananya itu kemana sih, ke sektor yang seperti apa. Kalau sektornya ke UMKM itu memang high risk ya, resikonya tinggi. Jadi harus dicek dulu kira-kira angka pengembalian dana dari fintechnya itu sekarang berapa persen rasionya. Ada yang namanya TKB, tingkat apa ya, ininya ya, kayak semacam inilah tingkat pengembalian dananya itu seberapa cepat sih, atau istilahnya angka kredit macetnya itu seberapa tinggi sih, kayak gitu. KB-nya yang lebih dari 90% atau mungkin lebih dari 95%, artinya potensi untuk macetnya atau potensi nasabah-nasabah yang kita danai itu kecil kemungkinan untuk bisa macet. Jadi carian TKB-nya tinggi ya kalau di fintech. Terus lihat juga bisnis atau underlying-nya fintech-nya ketika ngedanai apa. Biasanya kayak gini. Skema ngedanai ada yang skemanya itu benar-benar kayak ngasih permodalan, terus itu nanti dari pihak UMKM-nya. Kalau misal UMKM ya, kalau dari pihak UMKM-nya mungkin ada yang sharing profit, kayak gitu. Nah itu dicari tahu dulu skemanya kayak gimana. Ada yang kayak pakai akad murabaha, jadi dibelikan dulu barang-barang yang dibutuhkan sama UMKM-nya, nanti UMKM-nya bayarnya kredit, kayak gitu, ngangsur ke fintech-nya. Itu ada yang kayak gitu, dicari tahu dulu mana yang kira-kira potensi resikonya lebih rendah, yang pakai akadnya mudorobah atau yang pakai akadnya murabaha. Nah itu yang lebih rendah yang mana, itu cari tahu dulu. Kalau ternyata menurut teman-teman yang lebih rendah resikonya itu di mudorobah, ya berarti nyari yang UMKM yang didanai sama fintechnya pakai skema sharing profit, ngebalikin dananya. Nah itu yang mana fintechnya, itu cari tahu. Terus yang jadi jaminan dari fintech dari yang didanai sama fintechnya apa? Biasanya itu ada yang kayak gini skemanya. Pakainya itu invoice atau surat tagihan. Jadi misalkan ada usaha ya UMKM, mereka itu punya supplier misalkan. Ya, misalkan ngedanainya ke ini, ke UMKM yang mereka nyetok barang. Ya, nyetok barang ke pihak kedua misalkan. Nah, pihak kedua itu belum bisa bayar. Dia nerbitin kayak semacam surat invoice yang bisa ditagih sama UMKM-nya 3 bulan lagi misalkan. Nah, invoice itu yang dijadikan jaminan untuk dapat permodalan dari fintech. Nah, itu apakah lebih aman menurut teman-teman? Nah, kalau menurut saya sih lebih aman ya. Kalau menurut teman-teman enggak kayak gitu. Jadi nah, itu ada yang skemanya seperti itu. Jadi pakai surat penagihan dijadikan jaminan. Nanti di 3 bulan pasti uangnya terbayar. Kalau dipakai invoice tadi dari yang pihak kedua yang dari UMK-nya nyetok tadi. Nah, kalau misalkan beneran kebayar, nah nanti kan uangnya yang dari pendanaan kita bisa dibalikin ke kita. Dan sama sharing profit atau mungkin yang kayak tadi yang pakai murabaha, yang bayar untuk yang sudah diberikan sama fintechnya pakai skema ngangsur kayak gitu. Nah, cari tahu akadnya apa, jaminannya itu kayak gimana, TKB-nya seberapa besar sih fintechnya, itu langkah-langkahnya. Kalau semakin tinggi TKB, berarti potensi macetnya semakin rendah. Kalau pakai invoice, kalau menurut saya potensi macetnya juga semakin rendah. Kalau untuk pakai akadnya antara mudorobah atau murabaha, terserah teman-teman mana yang lebih cocok sama teman-teman. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Jadi tergantung karakteristiknya si fintech syariah tadi ya, Kak Yuliana. Jadi kita harus kenal dulu, baru kita terserah kita membutuhkan dana atau memberikan dana. Nah, Kak, ini kan sudah di penghujung acara. Mungkin dari Kak Fikri ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman peserta. Dipersilahkan. Mungkin untuk closing statement, ini kan teman-teman banyak yang dari ekonomi atau mungkin dari yang non-ekonomi, dan harapan saya sih, apakah event ini ada yang hadir non-muslim atau muslim semua, harapannya apakah nggak harus muslim yang belajar untuk keuangan syariah, jadi teman-teman non-muslim pun juga
bisa belajar keuangan syariah untuk lebih kenal kayak gimana sih skema keuangan syariah itu, apakah benar-benar lebih menguntungkan atau enggak, karena jujur banyak dari teman-teman saya yang non muslim itu cenderung lebih tertarik ke produk-produk keuangan syariah dibanding produk-produk keuangan konvensional. Jadi jangan putus untuk belajar, teman-teman yang muslim khususnya, teman-teman anggota KC, teman-teman yang memang ingin niatnya membumikan keuangan syariah, jangan putus belajarnya, tetap upgrade knowledge dan tetap mengikuti tren perkembangan zaman. Kalau sekarang itu biasanya kita ngedakwahkan atau mungkin bikin kontennya di Instagram, mungkin sekarang bisa lari ke TikTok, bikin TikTok. Kayak gimana sih kita dakwah keuangan syariah di TikTok? Itu challenging sih. Jadi memang agak susah, tapi patut dicoba karena TikTok itu angka viralnya bisa cepat lebih tinggi daripada di Instagram. Nah, kalau teman-teman memang niatnya ingin belajar jadi konten kreator, harus mengikuti tren. Jadi membumikan keuangan syariah, konten kreator keuangan syariah, tapi selalu update dengan tren yang sudah ada sekarang kayak gitu. Jadi jangan putus untuk belajarnya. Dan kalau memang ada yang niatnya untuk membantu UMKM, bisa mulai dari sekarang, mulai dari langkah kecil. Langkah kecilnya apa? Support produk UMKM-nya, beli produk UMKM-nya, bantu viralkan. Sekarang kan viral kan cepet, mulai dari Instagram, TikTok. Kayak misalkan ada bapak-bapak yang sudah tua jualan, kasihan nih pulangnya malam, di foto cepat viral, buat bantuin ngasih sedekah dan lain sebagainya, kan cepat viralnya kan. Nah, kalau memang ada yang niatnya bantu untuk UMKM, sebisa mungkin kita support untuk beli produknya, viralkan juga. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, tetap upgrade knowledge-nya, tetap ikuti perkembangan zaman, dan tetap jaga kesehatan. Oke, cukup itu dari saya. Sekian, Mbak, saya serahkan ke Mbak Nana lagi. Ya, terima kasih Kak Fikri. Itu ya teman-teman, pesan dari Kak Fikri bisa kita perlahan kita terapkan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dapat saya kesimpulkan dari diskusi kali ini adalah kontribusi UMKM itu menyasar pada dua hal, ada untuk negara dan juga masyarakat. Untuk negara salah satunya adalah mampu mensupport 60% PDB, untuk masyarakat sekitar adalah membuka lapangan kerja. Nah, sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun, negara yang sejahtera itu adalah negara yang tergantung seberapa cepat perputaran uang itu beredar. Nah, perputaran uang itu terjadi, salah satu penggeraknya adalah UMKM. Nah, di sisi lain, UMKM ini menyumbang dua elemen penting dalam pendapatan negara, yaitu konsumsi dan juga ekspor. Nah, namun UMKM kita ini ada beberapa permasalahan teman-teman. Salah satunya modal pemasaran, tidak punya pembukuan, dan juga legalitas. Solusinya apa? Solusinya adalah bagaimana UMKM kita ini dapat melek digital, sehingga apabila UMKM dapat melek digital, dirasa permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih juga disampaikan untuk pemateri kita pada hari ini, Kak Fikri. Terima kasih sekali sudah bergabung dengan kami, keluarga besar Kasris UNESA. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memandu agenda pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Semoga materi-materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya di agenda kita siang hari ini. Saya akan mengingatkan bahwa untuk registrasi Google Form peserta sudah kami bagikan di kolom chat Zoom Meeting. Dimohon kepada seluruh peserta agar mengisi Google Form tersebut. Terima kasih, saya Nadia dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, terima kasih. Teman, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikrinya. Begitu banyak kulihat raga tanpanya obat. Kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Mulia indah cantik bersih, kulit putih bersih merahnya pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah.